Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika jarak jauh untuk kelas 10 sekolah kesetaraan paket C. Untuk mata pelajaran matematika modul 1 belanja cerdas, persamaan linear satu variabel dan dua variabel serta penerapan sehari-hari halaman 5-18. Ruang lingkup pembelajaran. Untuk ruang lingkup pembelajaran, tujuan pembelajaran modul ini adalah 1. Memahami konsep persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel, pertidaksamaan rasional, irasional, satu variabel, dan sistem pertidaksamaan dua variabel, dan penggunaannya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, terampil melakukan operasi matematika yang melibatkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel, pertidaksamaan rasional dan irasional, satu variabel, dan sistem pertidaksamaan dua variabel, serta penggunanya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, terbentuk dan memiliki sikap kemandirian, bertindak logis, tidak mudah menyerah, dan percaya diri menggunakan matematika dalam pengembangan kehidupan ekonomi dan masalah lain sehari-hari. Untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Konsep pada SPLSV dan SPLDV. Sistem persamaan linear satu variabel atau biasa disebut dengan SPLSV adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel. Bentuk umum SPLSV AX plus B sama dengan 0, dengan A dan B bilangan bulat bukan 0. Sistem persamaan linear dua variabel biasa disebut dengan SPLDV adalah sebuah sistem atau kesatuan dari beberapa persamaan linear dua variabel yang sejenis, bentuk umum AX plus BY sama dengan 0, dengan A dan B bilangan bulat bukan 0. Variabel adalah suatu peubah, pemisah, pengganti dari suatu nilai atau bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf atau simbol. Contoh, variabel A, B, C, D, dan seterusnya. Persamaan adalah sebuah pernyataan matematika yang ditandai dengan simbol sama dengan. Pertidaksamaan, sebuah pernyataan matematika yang ditandai dengan simbol lebih besar dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Kalimat tertutup adalah kalimat yang diketahui nilai kebenarannya. Untuk selanjutnya, agar kalian bisa memahami kalimat terbuka dan kalimat tertutup, tentukan jenis kalimat terbuka dan tertutup pada tabel di bawah ini. Di sini disediakan 5 buah. Kita mencoba untuk menentukan jenis kalimatnya. Yang pertama, ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Ini merupakan jenis kalimat apa? Kalimat tertutup. Karena apa? Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta, dipastikan nilai kebenarannya. Berikutnya, untuk yang kedua, harga 2 buah buku dan 1 pensil adalah 10.000. Ini merupakan kalimat terbuka. Karena apa? Di sini kita ada 2 buah variabel. Yang pertama adalah buku dan pensil. Di situ tidak disebutkan bahwa harga bukunya berapa dan harga pensilnya berapa. Jadi masih terbuka. Berikutnya, untuk soal yang nomor 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. Tentunya kalian sudah mulai paham, ini tergolong kalimat tertutup. Ya, kalimat tertutup. Karena apa? 2 tambah 3 adalah nilainya 5.
Untuk selanjutnya soal nomor 4. 3x tambah 2y sama dengan 12. Ini merupakan kalimat apa? Ya, kalimat terbuka. Ini kalimat terbuka. Di situ tertulis bahwa 3x artinya 3 kali x, 2y 2 kali y. Ada variabel x dan y. Itu menandakan masih terbuka. Untuk yang soal terakhir, 2 dikalikan jumlah permen di dalam kotak ditambah 5 adalah 29. Ini sebuah kalimat, harus kalian pahami betul apakah ini terbuka atau tertutup. Ya, betul, ini adalah kalimat terbuka. Selanjutnya, di sini ada sebuah soal, coba kalian bisa lihat di buku paket kalian. Mengubah soal cerita dalam bentuk matematika. Perhatikan ikan tongkol di atas. Jika ibu mempunyai rencana membeli ke-6 ikan ini dengan harga 180.000, A. Ubahlah ke model matematika. B. Berapa harga satu ikan tongkol? Mari kita dalam proses pembahasan untuk yang poin A. Ikan tongkol saya misalkan adalah variabel X. Membeli ke-6 ikan ini dengan harga 180.000. Sekarang proses pengubahan. Kita ubah menjadi ke model matematika sehingga menjadi 6 ikan. Tadi ikannya adalah variabel X, berarti 6x sama dengan 180.000. Ini untuk poin A. Sekarang untuk poin B. Berapa harga satu ikan tongkol? Jadi, maka penjelasannya adalah 6x sama dengan 180. 6x itu artinya 6 kali x. 6 dikali berapa biar hasilnya 180. Maka kita lihat 6x adalah proses perkalian, maka dibalik untuk pembagian sehingga menjadi 180.000 dibagi 6, x adalah 30.000. Jadi harga satu ikan tongkol adalah 30.000. Untuk ilustrasi soal ini tergolong soal SPLSV. Berikutnya ada soal, tulislah kalimat ini dengan bahasa matematika. Suatu bilangan jika dikalikan 3 kemudian dikurangi 5 hasilnya adalah 10 dengan menggunakan variabel X sebagai pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya. Mari kita proses pembahasan. Suatu bilangan dimisalkan adalah variabel X. Kalian bisa memisalkan dengan variabel yang lain, bisa A, B, Y atau apa. X saya misalkan dikalikan 3 kemudian dikurangi 5 hasilnya adalah 10. Ini dalam bentuk kalimat. Kita ubah, dikalikan 3 maka menjadi 3x, dikurangi 5 menjadi negatif 5, hasilnya adalah 10 sehingga menjadi sama dengan 10. Jadi bahasa matematika atau model matematikanya adalah 3x min 5 sama dengan 10. Untuk soal berikutnya ada sebuah gambar lapangan Stadion Gelora Bung Karno. Oke, kita lihat. Biaya masuk stadion sepak bola untuk anak-anak adalah 3.000, sedangkan dewasa 5.000. Pada suatu pertandingan persahabatan, panitia memperoleh penghasilan 1.460.000 dengan jumlah penonton 900. Ubahlah dalam kalimat matematika. Memperoleh penghasilan, kita lihat dalam di sini kita harus misalkan anak-anak, saya misalkan adalah variabel X, dewasa Y. Saya akan buat dalam bentuk tabel untuk memudahkan dalam proses pemahaman. Anak-anak 3.000 sedangkan dewasa 5.000. Panitia memperoleh penghasilan 1.460.000. Itu ada kalimatnya. Maka diubah menjadi model matematikanya adalah
3000 X ditambah 5000 Y sama dengan 1.460.000. Jumlah penonton 900. Jumlah penonton itu kan terdiri dari anak-anak dan dewasa, sehingga X tambah Y sama dengan 900. Tergolong soal SPLDV untuk soal ini. Nah, untuk merehat sejenak agar mata kita tidak capek. Nah, sekarang metode penyelesaian dalam SPLDV. Metode penyelesaian dalam SPLDV kita cermati bersama-sama. Ada metode substitusi dan ada metode eliminasi dan ada metode gabungan eliminasi dan substitusi. Untuk penjelasannya, contohnya sebagai berikut agar kalian mudah memahaminya. Menentukan himpunan penyelesaian SPLSV, tentukan himpunan penyelesaian dari. Yang pertama, di sini ada soal X tambah 5 sama dengan 10. Yang nomor 2, 4X min 12 sama dengan negatif 8. Yang ketiga, 2 kali kurung buka 5 min X kurung tutup sama dengan 4 kurung buka 2X min 5. Proses pembahasan soal nomor 1. X tambah 5 sama dengan 10. Kita bagi menjadi ruas kiri dan ruas kanan. Yang langkah pertama adalah dikelompokkan bilangan dengan bilangan, variabel dengan variabel. Jadi di sini kalau kita cermati bahwa di ruas kiri ada variabel dan ada bilangan. Yang bilangan kita pindah ke ruas kanan, sehingga yang tadinya positif menjadi negatif. X sama dengan 10 dikurangi 5. Setelah itu kita selesaikan. X sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaian X tambah 5 sama dengan 10 adalah 5. Soal nomor 2. 4X min 12 sama dengan negatif 8. Sama seperti tadi, kita ubah ke ruas kiri ke ruas kanan, dikelompokkan bilangan dengan bilangan, variabel dengan variabel. Kita cermati di situ 4X itu satu paket. Jadi yang diubah hanya negatif 12, sehingga menjadi positif. 4X sama dengan negatif 8 tambah 12. 4X bentuk perkalian pindah ruas kiri menjadi pembagian. Nah, kalau itu pindah menjadi pembagian. Tapi kita selesaikan dulu. 4X sama dengan 4. Negatif 8 ditambah 12 itu 4. Jadi X sama dengan 4 dibagi 4. Selesaikan. X sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaian 4X min 12 sama dengan negatif 8 adalah 1. Selanjutnya untuk soal nomor 3. 2 kurung buka 5 min X kurung tutup sama dengan 4 kurung buka 2X min 5. Kita lihat ruas kiri dan ruas kanan. Jabarkan menggunakan aljabar. Bisa kalian gunakan aljabar. Yang bertanda merah itu berarti 2 kali 5 bernilai 10. Berikutnya 2 dikali negatif X menjadi negatif 2X. 4 dikali 2X menjadi 8X. Jadi sama dengan 8X. Berikutnya 4 dikali negatif 5 sehingga menjadi negatif 20. Setelah itu dikelompokkan kembali bilangan dengan bilangan, variabel dengan variabel. Negatif 2X, negatif 8. Ingat, 2 ini bernilai negatif.
8 bernilai positif, pindah ruas menjadi negatif. 20 ini bernilai negatif juga, dan 10 ini positif, pindah ruas menjadi negatif. Jadi negatif 2x, negatif 8x sama, kita teruskan ya untuk proses ini. Negatif 10x sama dengan negatif 30. Nah, di sini ada kata-kata negatif 10x berbentuk perkalian pindah ruas kiri menjadi pembagian. Ini proses perkalian maka menjadi pembagian. Negatif kali negatif sama dengan positif. Nah, di sini nanti kita cermati x sama dengan negatif 30 dibagi 10, maka menjadi negatif, ketemu negatif maka hasilnya positif. Kita selesaikan x sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaian 2 kurung buka 5 min x kurung tutup sama dengan 4 kurung buka 2x min 5 adalah 3. Nah, kita istirahat dulu sejenak. Selanjutnya, menentukan himpunan penyelesaian SPLDV. Dengan menggunakan metode substitusi, tentukan penyelesaian sistem persamaan linear. 2x tambah y sama dengan 4 persamaan 1, 5x min 2y sama dengan 1 persamaan kedua. Kita selesaikan dengan metode substitusi. Nah, ini ada dua buah persamaan. Pilihlah satu persamaan yang sederhana, kemudian diubahlah salah satu persamaan tersebut ke dalam persamaan lain yang baru. Jadi kalian memilih salah satu di antara persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 mengubah ke persamaan 3. 2x tambah y sama dengan 4. Selanjutnya, y sama dengan 4 min 2x. Nah, di sini adalah kita peroleh bahwa nilai y sama dengan 4 min 2x. Ini untuk menjadi persamaan ketiga. Substitusikan atau masukkan persamaan di langkah 1, kemudian persamaan yang lain sehingga terbentuk persamaan linear satu variabel. Persamaan 3 disubstitusikan ke persamaan 2. Jadi ini dimasukkan ke persamaan 2. 5x min 2y sama dengan 1. Maka diperoleh 5x dikurangi 2, y nya tadi bernilai 4 min 2x kurung buka 4 min 2x kurung tutup sama dengan 1. Kemudian selesaikan persamaan tersebut menggunakan konsep persamaan linear satu variabel, sehingga diperoleh salah satu nilai dari variabel tersebut. 5x min 8. Dari mana min 8? Min 2 kali 4, min 2 kali min 2x, min kali min positif 4x sama dengan 1. Setelah itu kita kelompokkan. Yang negatif 8 kita pindah menjadi 5x tambah 4x sama dengan 1 tambah 8. 5x ditambah 4x sama dengan 9x. 1 tambah 8 9. X sama dengan 9 dibagi 9, X sama dengan 1. Substitusikan langkah selanjutnya, nilai yang diperoleh di langkah ketiga, kemudian persamaan sehingga diperoleh nilai dari kedua variabel. Kalian sudah mendapatkan nilai variabel X, tinggal kalian berikutnya mencari berapa nilai variabel untuk yang Y. Kalian memilih untuk yang persamaan 3, Y sama dengan 4 min 2X. Jadi seperti ini, X sama dengan 1 disubstitusikan ke persamaan ketiga. Y sama dengan 4 min 2X. Y sama dengan 4 min 2, tadi X nya bernilai 1. Kita masukkan. Y sama dengan 4 dikurangi 2 kali 1, 2. Y sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan 2x tambah y sama dengan 4, 5x min 2y sama dengan 1 adalah 1,2.
Untuk soal selanjutnya dengan soal yang tetap sama, hanya membedakan adalah cara penyelesaiannya, kali ini dengan menggunakan metode eliminasi. Mari kita perhatikan. Seperti tadi yang di awal, 2x tambah y sama dengan 4 adalah persamaan 1, 5x min 2y sama dengan 1 adalah persamaan 2. Eliminasikan dalam kurung hilangkan salah satu variabel dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku yang sama dari kedua persamaan sehingga diperoleh nilai dari variabel yang lain. Misalkan menghilangkan variabel x untuk mencari nilai variabel y. Persamaan 1 dan persamaan 2 eliminasikan menghilangkan variabel x untuk mencari nilai dari variabel y. Yang pertama yaitu 2x tambah y sama dengan 4 dikalikan 5 menjadi 10x tambah 5y sama dengan 20. Yang kedua untuk persamaan 2, 5x min 2y sama dengan 1 dikalikan 2 sehingga diperoleh 10x min 4y sama dengan 2. Di sini nilai untuk variabel x-nya sudah sama, yaitu bernilai 10. Kita selesaikan. 10 keduanya bernilai positif, maka kita melakukan proses pengurangan. 10x dikurangi 10x bernilai 0. 5y dikurangi 4y, maka bernilai 9y. 20 dikurangi 2 sama dengan 18. Y sama dengan 18 dibagi 9, y sama dengan 2. Jadi nilai y sama dengan 2. Berikutnya, seperti pada langkah yang pertama, eliminasikan atau hilangkan salah satu variabel dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku yang sama dari kedua persamaan sehingga diperoleh nilai dari variabel yang lain. Misalkan menghilangkan variabel y untuk mencari nilai variabel x. Sama seperti yang tadi kita tentukan, kita eliminasikan dengan menghilangkan variabel y untuk mencari nilai dari variabel x. 2x tambah y sama dengan 4 dikalikan 2, maka diperoleh 4x tambah 2y sama dengan 8. Persamaan kedua, 5x min 2y sama dengan 1 dikalikan 1, maka diperoleh 5x min 2y sama dengan 1. Kita cermati bahwa variabel y-nya sudah bernilai sama, yaitu 2. Yang satu bernilai positif, yang satu bernilai negatif. Untuk menghilangkannya, maka kita menggunakan penjumlahan. Karena positif 2 ditambah negatif 2 bernilai 0. 4x ditambah 5x menjadi 9x. 8 ditambah 1 menjadi 9. X sama dengan 9 dibagi 9, X sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan 2x tambah y sama dengan 4, 5x min 2y sama dengan 1 adalah 1,2. Itu cara penyelesaian dengan menggunakan metode eliminasi. Selanjutnya dengan menggunakan metode gabungan. Sama, kita cermati persamaan 1 dan 2. Eliminasikan atau hilangkan salah satu variabel dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku yang sama dari kedua persamaan. Tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kita langsung saja. Saya misalkan 2x tambah y sama dengan 5 dikalikan 5 tadi sama 10x plus 5y sama dengan 20. 5x min 2y sama dengan 1 dikalikan 2, maka diperoleh 10x min 4y sama dengan 2. Maka kita kurangkan menjadi 9y sama dengan 18, y sama dengan 18 dibagi 9, y sama dengan 2. Jadi nilai y sama dengan 2. Setelah itu substitusikan nilai dari variabel yang sudah diperoleh di langkah 1 ke dalam salah satu persamaan sehingga diperoleh nilai dari variabel yang lain. Berarti kita mencari nilai x. Kita substitusikan, kita pilih salah satu. Substitusikan nilai y sama dengan 2 ke dalam salah satu persamaan ke persamaan 1. Saya memilih ke persamaan 1 karena apa? Angkanya lebih mudah dan diselesaikan.
2x tambah y sama dengan 4. 2x tambah 2 sama dengan 4. 2x sama dengan 4. 2 ini bernilai positif, maka pindah menjadi negatif 2. 2x sama dengan 2. X sama dengan 2 dibagi 2. X sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan 2x tambah y sama dengan 4, 5x min 2y sama dengan 1 adalah 1,2. Jadi dapat kita simpulkan, jika kita menggunakan dengan metode apa tadi yang pertama, substitusi, eliminasi, dan gabungan, hasilnya akan tetap sama. Untuk menambah keterampilan kalian bisa berlatih di halaman 17 sampai 18, yaitu tentang kegiatan 4 halaman 17-18. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.